Kamera roll action. Hai guys, ketemu lagi di podcast Vito Siva Channel. Kali ini akan kedatangan tamu yang sangat istimewa dan luar biasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai peran kepemimpinan dalam berwirausaha. Di podcast Vito Siva Channel ini dipersembahkan untuk sahabat-sahabat Vito Siva di rumah untuk menambah wawasan atau pengetahuan supaya bisa berwirausaha dengan baik dan benar. Kita sambut tamu yang istimewa dan luar biasa ini, yaitu Kak Lela dan Kak Rizka. Tepuk tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar? Baik. Silakan duduk. Selamat jumpa ya. Iya. Gimana, baik ya? Alhamdulillah. Sebelum kita membahas mengenai peran kepemimpinan dalam berwirausaha, mungkin kita kenalan dulu dengan kakak-kakak yang cantik-cantik ini. Silakan berkenalan. Izin ya Kak, mau kenalan. Dengan channel apa Kak? Dengan Vito Siva Channel. Vito Siva Channel. Halo sahabat Vito Siva Channel, perkenalkan nama saya Rizka Tuljana. Halo sahabat Vito Siva Channel, perkenalkan nama saya Rizkyati Laila Ramadhani. Dan saya supaya lebih akrab, saya sebagai tuan rumah di sini, saya Turatul Masrur. Halo. Jadi kita mulai ya Kak? Mau ngapain nih kita nih? Sudah siap ditanya-tanya tentang Mau di interview kayak mau apa namanya? Melamar kerja ya. santai aja. Kita saling sharing-sharing ilmu gitu ya. Sudah siap ya? Kalian Insya Allah. Rizka sudah siap. Iya Kak. Sebagai seorang wirausaha, itu pastinya kita kan harus bekerja keras, disiplin, bertanggung jawab, kemudian jujur. Nah, yang tidak kalah penting dari bekerja keras, disiplin itu adalah mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi, Iya. supaya usaha-usaha yang kita jalani itu bisa lebih efisien. Nah, menurut kakak-kakak di sini, itu apa sih kepemimpinan itu? Mulai dari Kak Rizka ya. Aduh. Kalian ada apa-apa juga. Menurut saya atau menurut kalian aja dulu. Terserah siapa aja. Kalian ada biasanya mungkin. Kalau menurut saya kepemimpinan itu adalah sikap pribadi untuk memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai apa yang diinginkan. Jadi pemimpin itu harus memiliki jiwa kepemimpinan supaya aktivitas-aktivitas yang ditempuh itu bisa berjalan dengan lancar. Kalau menurut Kak Rizka gimana? Kalau menurut saya itu kepemimpinan itu ya. Kepemimpinan itu harus ditanamkan dalam diri itu sendiri, dalam diri sendiri untuk mempunyai jiwa kepemimpinan dalam berwirausaha. Karena kepemimpinan itu sendiri itu mempunyai kemampuan, suatu seni kemampuan untuk memimpin suatu kelompok supaya dapat menaati. Kan namanya pemimpin ya. Iya. Jadi memimpin terus mengarahkan kepada karyawannya, staf-stafnya ke jalan yang dimana dia sudah planningkan, misalnya untuk membangun suatu usaha gitu ya. Jadi kepemimpinan itu harus bagi pendiri usaha itu tersendiri, karena kalau tidak mempunyai kepemimpinan, jiwa kepemimpinan, dia akan mentalnya itu akan cepat untuk turun, gak stabil gitu. Jadi harus mempunyai jiwa kepemimpinan supaya dapat kayak seperti bukan memerintah menurut gitu ya, memimpin gitu maksudnya. Jadi namanya untuk
kelompok itu supaya dapat mematuhi peraturan yang sudah dibuat. Dan apabila biasanya kalau seorang pemimpin itu pasti ada namanya peraturan, pasti ada norma atau hukum, apabila dilanggar itu harus ditegakkan. Nah, itu jiwa kepemimpinan supaya menguji ketika kita memperoleh suatu problematika dalam berwirausaha, kita dapat bertanggung jawab dalam berwirausaha tersebut, dapat memenuhi kriteria yang sudah ada, kemudian dapat menyelesaikan dengan kepala dingin. Itu tidak mendahulukan itu, tapi mendahulukan rasa, kemudian sabar, yang namanya jiwa kepemimpinan yang betul-betul itu standar ya. Itu harus bisa mengelola apa yang ada di depan kita dengan baik dan benar sesuai syariat. Bagus sekali jawabannya. Sama-sama bagus ya. Saling sharing supaya sahabat di sini dapat menambah wawasan gitu. Apabila mungkin nanti ya pasti dari sahabat-sahabat sini mungkin ada tambahan atau wawasan, mungkin bisa menambah di komentar-komentar. Ditulis ya guys di kolom komentar. Jadi menurut Kariska ini jiwa kepemimpinan itu harus selalu dikembangkan dan dikembangkan dalam jiwa seorang wirausaha. Percuma kita mempunyai modal yang sangat besar, menjalankan usaha yang sudah mencapai target yang kita inginkan, tapi kita tidak mempunyai jiwa kepemimpinan. Jadi kita harus punya itulah di jiwa kita. Dalam diri sendiri itu harus ditanamkan sejak sebelum kita mempunyai usaha. Soalnya ketika kita namanya untuk memulai usaha itu pasti yang namanya pertumbuhan positif dan itu pasti selalu menghampiri kita, gimana kita buatnya mental kita, kemudian kita menghadapi masalah tersebut bagaimana gitu. Kan kalau mempunyai jiwa kepemimpinan gitu ya, dapat memimpin orang-orang sekitar kita supaya usaha kita itu bisa berkembang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena ketika jiwa kepemimpinan itu tidak ada dalam diri kita sendiri, sulitnya bagi usaha kita. Betul sekali. Nah, barusan kita sudah mendengar jawaban dari Kak Lela dan Kak Rizka mengenai kepemimpinan. Nah, pasti pemirsa di rumah penasaran kan, selain kita harus menumbuhkan jiwa kepemimpinan di dalam diri kita penasaran kan tugas utama dari seorang pemimpin. Menurut Kak Rizka, apa sih tugas dari seorang pemimpin itu? Ya, ini ya, sudah saya jelaskan tadi ya mengenai kepemimpinan itu kan yang sudah dipaparkan di depan itu ya, bahwa seorang kepemimpinan itu mempunyai tugas untuk sebagai mediator begitu. Mediator di sini maksudnya itu sebagai penengah apabila ada terjadinya problematika antar karyawan ataupun sebagai problematika dalam usahanya itu. Kepemimpinan itu seorang pemimpin begitu ya, dalam tanda kutip seorang pemimpin dalam suatu usaha itu harus bisa jadi penengah, bagaimana dia dapat menyelesaikan permasalahan itu dalam kepala dingin, dan pastinya namanya permasalahan itu dapat memecahkan permasalahan itu, memberikan solusi yang baik supaya permasalahan itu dapat terselesaikan dengan baik dan benar seperti itu. Kemudian ya itu kan harus sebagai mediator begitu ya kan, harus menjadi penengah seorang pemimpin itu. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin itu mampu bekerja sama dengan staf-stafnya. Jangan semena-mena karena seorang pemimpin ya, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu segini, kamu harus gitu. Kan tidak boleh seperti itu, kan semena-mena. Walaupun
sebagai seorang pemimpin yang baik dalam tanda kutip ya, pemimpin yang baik harus bisa bekerja sama tim gitu. Maksudnya itu apa? Seperti ini, apabila seorang karyawan, kan yang mana karyawan bekerja ya kan untuk perusahaan tersebut supaya perusahaan itu dapat berkembang sesuai keinginan dari pengusaha atau pemimpin yang ada di dalam usaha itu. Kalau kita tidak mampu sebagai seorang pemimpin untuk bekerja sama dengan seorang karyawan, maksudnya ayo kita, walaupun terkadang ya begini, seorang pemimpin itu gengsinya itu sangat besar sekali untuk bisa terjun ke seorang karyawannya, tinggal halo kamu harus gini, proposal itu sekarang kan nggak bisa, kita itu harus seperti itu. Kita harus melakukan pemilihan seperti itu kepada karyawan-karyawan kita untuk mengetahui bakat-bakat mereka itu seperti apa, kemampuan mereka itu seperti apa pada saat melakukan interview, wawancara, misalnya melamar pekerjaannya. Dari situ kan kita bisa tahu, oh ternyata bakatnya dia bisa cepat tanggap dalam teknik misalnya. Kita bisa rekrut dia untuk bisa menjalankan usaha yang kita miliki. Jangan pas mentah-mentah kamu ini orangnya seperti ini, kamu harus gini, kan nggak mungkin seperti itu. Yang namanya seorang pemimpin harus bisa mengayomi karyawan-karyawan, staf-staf yang ada di lingkungan sekitar supaya bukan ingin didengar, oh, Masya Allah pemimpin saya gini orangnya, bukan seperti itu. Harus ditumbuhkan dalam jiwanya itu supaya dapat murni gitu, seperti itu. Apa yang disampaikan beliau seorang pemimpin itu dapat sampai juga ke para karyawan-karyawannya, staf-stafnya, supaya apabila usaha itu berjalan, itu ketika terjadi problematika itu tidak terlalu sakit begitu. Yang namanya problematika ya pasti harus legowo. Seorang pemimpin itu harus bisa memecahkan masalahnya itu, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu dapat bertanggung jawab, itu yang paling penting. Nah, seorang pemimpin itu harus mampu bertanggung jawab apa yang dilakukan, baik itu dari diri sendiri maupun dari karyawannya. Ya pastinya bukannya seperti ini ya, karena saya mempunyai seorang pemimpin yang baik dan bijaksana, pasti saya diitukan tinggi. Maafkan, bukan seperti itu. Seorang karyawan pun itu harus mampu bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan, dikerjakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Tapi seorang pemimpin mampu bertanggung jawab apabila dia melakukan kesalahan, akui kalau memang pemimpin itu pemimpin sejati, dia mampu mengakui kesalahan yang dilakukan seperti itu. Tidak pas orang yang ada di belakang kita yang sudah bekerja mati-matian kita, setelah kita itu mengalami permasalahan, pas dia yang disodorkan, dia yang bekerja, dia yang itu, karena terjadi nama jelek, kesalahan, takut namanya jelek sehingga surprise gitu, seperti itu, mengkambing hitamkan. Jadi seorang pemimpin itu yang paling penting karena harus mempunyai tanggung jawab, baik itu untuk diri sendiri, untuk perusahaan itu, untuk keluarga, serta untuk karyawan, staf-staf yang ada di usaha itu tersendiri, supaya dapat menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang dapat bertanggung jawab terhadap lingkungannya, dan seorang pemimpin yang dapat memimpin menjadi kader-kader sebagai seorang pemimpin. Maksudnya seperti ini, calon-calon seperti itu, orang yang ada di sekitar kita, walaupun itu staf namanya, orang-orang karyawan, itu dapat kita menjadi contoh seperti itu, menjadi teladan, supaya mereka itu kan insya Allah apabila kita laksanakan dengan baik, dengan tulus, insya Allah mereka juga suatu saat nanti akan menjadi kader-kader atau kawan-kawan sebagai seorang pemimpin juga, walaupun itu pemimpin dalam rumah tangga seperti itu ya. Jadi hal yang kecil itu harus dimulai untuk menjadi seorang besar, harus ditata dari hal yang kecil. Jadi tidak pas untuk menjadi
seorang pemimpin itu bukan pas sudah bekerja, sudah diangkat jabatannya sebagai atasan seperti itu, mampu untuk menjadi pemimpin yang baik. Tapi seorang pemimpin yang baik itu harus ditata sejak kecil, harus ditata sejak sebelum kita menjadi seorang pemimpin, supaya sehingga ketika kita menjalankan suatu proyek, suatu usaha itu dapat berjalan dengan lancar seperti itu, dengan mulus, supaya kita memperoleh hasilnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan, sudah ditargetkan seperti itu, sudah ditata sebelumnya. Saya ingin seperti ini di tahun ini, jadi harus diselesaikan gitu, supaya dapat memotivasi juga bagi para karyawan atau lingkungan yang ada di sekitarnya seperti itu. Nah, jadi menurut Kariska ini tugas seorang pemimpin kita yang pertama itu tadi apa Kariska? Harus bertanggung jawab. Nah, itu yang pertama. Kemudian seorang pemimpin itu harus mempunyai dapat memecahkan masalah. Kemudian bisa menengahkan Sebagai mediator. Iya, sebagai mediator. Jadi permasalahan dapat menjadi penengah seperti itu. Tetapi sebagai seorang pemimpin kita tidak boleh semena-mena memerintahkan karyawan kita atau staf-staf kita. Meskipun seorang pemimpin kita tidak boleh melakukan hal itu. Kalau barusan kita mendengar tugas seorang pemimpin dari seorang wirausaha yang telah dijawab oleh Kak Rizka, sekarang kita akan menanyakan kepada Kak Lela mengenai peran seorang pemimpin itu seperti apa. Silakan Kak Lela. Peran seorang pemimpin itu yang pertama kita harus perencanaan. Sebelum kita membuka usaha atau melaksanakan kegiatan, itu kan dimulai dengan kita merencanakan terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Jadi perencanaan ini untuk mencapai target yang kita inginkan, untuk pencapaian target yang akan kita inginkan. Jadi harus direncanakan. Ya, harus ada perencanaan. Yang kedua, peran pemimpin itu harus waspada, harus memandang ke depan. Kan kita belum tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya. Itu supaya kita bisa menanggapi hal-hal yang tidak terduga itu terjadi, kita harus waspada untuk apa yang akan terjadi selanjutnya, supaya permasalahan itu dapat bisa diselesaikan dengan cara solusi, dengan cara-cara yang sudah dimusyawarahkan seperti itu. Jadi harus memandang ke depan mungkin ya Kak Lela. Ketiga itu pemimpin harus menjadi pengawasan. Kita itu sebagai pemimpin harus mengawasi setiap perencanaan yang sudah dijalani. Kita harus mengawasi terus-menerus agar tidak ada hambatan-hambatan yang terjadi, atau kita itu tahu hambatan-hambatan yang terjadi pada perjalanan perencanaan tersebut. Mungkin itu ya Kak Lela, seperti ketika meninjau seperti Ya. Kepada petugasnya ketika kita mempunyai proyek seperti itu. Jadi pastikan ada yang karyawan ditunjuk oleh atasannya, ini kamu lakukan untuk membuat proposal seperti itu kan. Jadi tidak hanya lepas tangan mungkin ya. Jadi harus meninjau seperti itu perkembangan sampai mana, terus proyek itu sampai di mana, apakah ada permasalahan, kemudian jadi sigap seperti itu. Pemimpin itu mungkin harus sigap terhadap apa yang ada dan apa yang dilakukan dalam usaha itu. Jadi nggak gampang mudah untuk menyerahkan seperti itu angkat tangan sudah. Jadi harus mengayomi seperti itu kepada bawahannya atau teman sejagatnya seperti itu. Yang keempat itu pengambilan keputusan. Jadi seorang pemimpin itu kita tidak boleh semena-mena, kan seperti yang Kak Rizka tadi katakan,
sebagai pemimpin ketika mengambil keputusan dia tidak boleh semena-mena terhadap bawahannya, karena kadang ya kalau kita semena-mena akan menyakiti perasaan karyawannya atau sikap kita itu tidak baik pada karyawannya seperti itu. Jadi kita harus mengambil keputusan itu harus bijaksana, harus baik dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Karena kan setiap orang itu kan manusiawi ya, pasti mempunyai rasa di dalamnya. Jangan mentang-mentang sebagai seorang atasan atau karena seorang atasan bawahan jadi semena-mena dalam mengambil keputusan. Harus bisa, seorang pemimpin itu harus mampu mengetahui perasaan di bawahnya, dan bawahannya itu sebaliknya juga mampu mengetahui perasaan atasannya. Jadi jangan pas salah ambil langkah sehingga itu membuat karyawannya itu merasa down dan seperti terhina seperti itu dengan keputusan yang dilakukan diberikan. Ini akan ada. Nah, jadi peran sebagai seorang pemimpin itu ada 4 tadi ya Kak Lela. Yang pertama itu harus memimpin dalam sebuah perencanaan. Kemudian yang kedua itu memandang ke depan. Yang ketiga itu sebagai pengawasan, dan yang terakhir memimpin sebagai mengambil keputusan. Nah, kita sudah mengetahui apa itu tugas dan peran sebagai seorang pemimpin dalam berwirausaha. Kita juga harus tahu bagaimana sih karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam berwirausaha. Gimana menurut kalian? Kayak aja deh. Kayak aja. Misalnya gitu ya. Iya. Jadi menurut saya itu mengenai karakter untuk seorang pemimpin itu tidak hanya sekedar berbicara, itu yang pertama. Jadi maksudnya di sini tidak hanya sekedar bicara, itu dapat mempunyai dan dapat memberikan contoh bagi lingkungannya, bagi staf-stafnya, bagi karyawannya, supaya itu dapat diteladani seperti itu, dapat dicontoh oleh orang-orang sekitarnya bahwa dia memang betul-betul menjadi seorang pemimpin yang baik seperti itu. Jadi kita itu untuk mempunyai jiwa kepemimpinan itu juga diaplikasikan seperti itu di lingkungan kita, supaya itu dapat menjadikan contoh yang baik untuk mereka-mereka. Gitu. Oh ternyata kan ketika kita seperti ini ya, ketika kita memberikan contoh, pasti orang itu mempunyai pandangan. Baik itu pandangan kepada kita melalui aura positif maupun negatif. Nah, bagaimana kita dapat mengaplikasikannya, dapat memberikan contoh supaya ketika sampai di hati orang-orang yang ada di sekitar kita itu bawaannya selalu positive vibes, gitu. Selalu memberikan aura yang positif bagi mereka, sehingga kita itu dapat dijadikan contoh yang baik untuk mereka seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk menjadi seorang pemimpin itu biasanya kebanyakan itu bawaannya dari lahir, dari sejak dini itu sudah ditumbuhkan, sudah ditanamkan oleh orang tuanya atau lingkungannya itu bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin. Dari sekolahnya seperti contoh untuk menjadi ketua kelas seperti itu, pemimpin di keluarganya seperti itu, apabila dalam berkeluarga. Adapun untuk sejak lahir itu seperti misalnya pemimpin itu misalnya ya seorang kakak, bagaimana dia dapat mengayomi adik-adiknya, berperilaku, bersikap supaya dapat dicontoh dengan adiknya. Seperti itu maksudnya, bukan pas karena pemimpin jadi kamu harus gini-gini, enggak kan ya. Jadi harus diajarkan dari kecil, dari hal-hal yang kecil untuk dapat tumbuh di dalam dirinya itu tersendiri jiwa kepemimpinan. Kemudian yang ketiga itu karakter seorang kepemimpinan itu dapat menopang seperti itu, dapat didasarkan, dilandaskan bahwa dia itu dapat menjadi seorang yang sukses misalnya itu ya, tapi tidak
bersifat sombong seperti itu. Karena saya kan pernah dulu pengalaman menjadi seorang pemimpin di di UKM misalnya, unit kegiatan mahasiswa, atau di BEM, atau di di lingkungan kita misalnya, di organisasi misalnya. Jangan pas terlintas dalam pikiran kita, karena kita sudah mahir ya dalam memimpin organisasi, memimpin orang-orang di sekitar kita, mampu seperti itu. Pas kita berlagak sombong ketika kita diangkat dalam suatu usaha seperti itu salah satu langkah yang membuat kita itu terperosok ke dalam lubang yang membuat kita itu mengalami kegagalan yang berkelanjutan seperti itu. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak boleh sombong. Di dalam dirinya itu harus mempunyai wibawa, mempunyai karakter, mempunyai perilaku yang rendah hati, supaya kita segan terhadap lingkungan kita sendiri. Pastikan dan lihat lingkungan akan segan juga kepada kita. Itu memang terbukti dari orang-orang sekitar saya itu di sekitar saya itu melihat seorang pemimpin yang memang segan dalam kepada karyawannya seperti itu, kepada lingkungannya, sehingga orang-orang itu juga segan kepada beliau karena menjadi seorang pemimpin yang jujur, yang amanah dan dapat dipercaya seperti itu. Jadi itu yang paling penting dalam seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat tiga ini: jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Itu kuncinya untuk menjadi seorang pemimpin yang berwibawa, yang sukses bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Tujuannya harus ikhlas dan harus tulus dengan hati supaya kita dapat menyampaikan murni seperti itu, dapat menyampaikan ke hati-hati orang-orang yang ada di sekitar kita seperti itu. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai tiga tadi ya karakternya, yaitu jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Tapi kita tidak boleh sombong dengan apa yang sudah dicapai. Itu sekali. Seorang pemimpin itu harus bisa juga ditanamkan dari kecil di diri kita. Nah, kalau barusan itu karakter dari seorang pemimpin, sekarang fungsi dari seorang pemimpin itu seperti apa, Kak Dela? Fungsi kepemimpinan itu yang pertama perintis. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menunjukkan jalan atau membuka jalan serumit apapun. Yang kedua itu penyeimbang. Jadi pemimpin itu harus bisa mengatasi konflik-konflik yang terjadi. Ketiga itu memberdayakan. Terus yang keempat itu menjadi panutan. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menjadi panutan seseorang atau karyawannya tersebut. Dengan adanya podcast ini, semoga pemirsa di rumah bisa menambah wawasan atau pengetahuan bahwa sebagai seorang wirausaha yang mempunyai jiwa kepemimpinan itu memiliki fungsi yang sangat luas. Iya. Karena kalau tidak mempunyai jiwa kepemimpinan itu sulit untuk membangun usaha yang sukses. Iya. Seperti itu. Untuk dapat menjadi tauladan. Pasti namanya sebuah usaha itu pasti ada pemimpinnya, ada bosnya seperti itu terkenalnya ya. Kalau tidak ada pemimpin yang jujur, yang amanah, yang dapat dipercaya, itu sulit terbangunnya suatu usaha itu karena korupsi seperti itu ya, yang banyak kita tidak ketahui. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu harus ditumbuhkan sejak dini, harus ditanamkan sejak dini, karena peran untuk kepemimpinan dalam berwirausaha itu sangat penting sekali untuk diterapkan dalam diri masing-masing bagi seorang pemimpin di suatu usaha itu tersendiri. Betul sekali.
Baik sahabat Vito Siva, berhubung kita sudah di penghujung acara, kita tutup podcast kali ini dan saya akhiri sebagai tuan rumah. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam dari saya, Quratul Masrurah. Salam dari saya Rizka Turjana. Salam dari saya Rizky Laila Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.